Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. Alhamdulillah, segala puji kesempurnaan hanya miliknya yang telah mempertemukan kita di rumah Allah yang mulia ini, di Ma'had Ahli Sunnah, Ma'had Salafiyin di kota Kendari di bulan Muharram 1435 Hijriah, untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub dengan mengamalkan salah satu amalan mulia, ibadah yang agung, yaitu talabul ilmi, belajar ilmu Islam, sebuah nikmat yang sangat besar yang patut dan mesti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan dari syukur kita ini. Maka yang pertama, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagai perwujudan syukur, kita menyebut-nyebut keutamaan dan kebaikan serta nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ini, dalam rangka kita mengingat nikmat Allah yang Allah perintahkan dalam ayatnya, wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah baik-baik karunia nikmat Allah atas kalian. Dengan kita menyebut beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan membantu kita untuk bisa bersyukur. Kemudian sebagai perwujudan syukur kepada Allah adalah kita meyakini dengan qalbu bahwa berbagai karunia ini, berbagai nikmat ini hanya datang dari Allah. Kalau bukan karena Allah yang memberikannya kepada kita, niscaya kita tidak akan mendapatkannya. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tidaklah berbagai nikmat yang ada pada kalian itu melainkan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini dengan kalbu kita bahwa nikmat ini datang bukan karena kekuatan kita atau karena upaya kita, tetapi semua semata karena Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan, tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai wujud
syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga nikmat ini, nikmat ilmu dan talabul ilm, dalam bentuk menempatkannya pada tempatnya yang diridhai oleh Allah, dalam bentuk mengamalkan nikmat ini, sehingga Allah jaga kenikmatan yang besar ini. Karena ketika kita tidak bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, atau kalbu kita, atau dengan anggota tubuh kita dalam bentuk amalan, maka besar kemungkinan nikmat ini akan berubah menjadi nikmat, akan berubah menjadi azab dan musibah. Demikian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikian itu Allah sungguh tidak akan pernah merubah sebuah karunia nikmat yang sudah Allah berikan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Merubahnya karena tidak bersyukur, merubahnya karena tidak menempatkannya pada tempatnya, merubahnya karena kita tidak membalas karunia nikmat ini dengan ketaatan. Malah sebaliknya, karunia nikmat ini kita balas dengan pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan-kemaksiatan. In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Demikian kata seorang penyair ini. Jika Anda berada di atas sebuah nikmat, berada dalam sebuah kondisi yang Anda diberi nikmat, maka jagalah baik-baik, karena sesungguhnya kemaksiatan itu dapat menghilangkan kenikmatan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan materi daurah yang pertama di sore hari ini, tadi alhamdulillah panitia menyampaikan permohonan maafnya jika didapati dalam pelaksanaan daurah kita selama 3 hari ini beberapa kekurangan-kekurangan. Demikian manusia yang tak luput dari kekurangan. Tetapi saya melihat bahwa panitia telah berupaya untuk memanage atau menjalankan daurah ini sebaik mungkin. Dan alhamdulillah tadi panitia memohon maaf dan sudah saya beri maaf karena sebuah hal yang kurang saya ridhoi telah dilakukan, yaitu sekelumit biografi yang disebutkan pada awal pembukaan tadi. Saya berharap tidak terulang lagi. Cukup dikatakan telah datang pemateri kita yang bernama Luqman Muhammad Ba'abdu dengan selamat di kota Kendari. Daurah akan dimulai, walhamdulillah. Yang perlu diberi dan disampaikan biografinya itu adalah ulama, para ulama dan masyayikh. Kalau tadi juga disebutkan tentang seputar peran dalam dakwah, ketahui bahwa di medan dakwah Indonesia ini telah terdapat banyak asatidzah yang memiliki peran jauh lebih besar dari apa yang saya lakukan, yang jauh lebih berilmu, jauh lebih bertakwa. Semoga Allah menjaga semua ahli sunnah salafi di negeri ini. Ikhwani fiddin
rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi disebutkan oleh panitia bahwa materi daurah kita adalah metode ahli sunnah. Kemudian ada saudara kita yang ingin mencoba meluruskan. Tapi saya katakan benar. Nah, metode ahli sunnah. Nampaknya panitia sengaja membiarkan dengan kalimat metode ahli sunnah agar mencakup dua hal. Metode ahli sunnah dalam pendidikan dan metode ahli sunnah dalam dakwah. Kebetulan yang akan saya sampaikan dalam materi beberapa hari ke depan ini, sejak yang pertama adalah tentang metode dakwah ahli sunnah wal jamaah. Sementara materi metode pendidikan ahli sunnah akan disampaikan oleh Ustaz kita Al-Ustaz Ruwaifi hafizahullah ta'ala. Namun pada kajian sore hari ini saya ingin berbicara secara mujmal, secara global tentang dua topik itu tadi. Tentang dakwah dan tarbiyah. Topik kita dalam daurah ini dengan dua bagiannya tadi, dakwah dan tarbiyah, adalah pembahasan atau topik yang sangat penting. Karena dakwah dan tarbiyah merupakan dua amalan besar di dalam Islam. Ad-da'wah yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa orang yang lebih mulia ucapannya dibandingkan seorang yang berdakwah menyeru kepada agama Allah dan dia beramal saleh, sekaligus mengatakan bahwa saya adalah orang yang berislam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Memang tidak ada perkataan yang lebih mulia dibandingkan berdakwah, mengajak kepada al-haq. Oleh karena itu Allah menyatakan, "Wa man ahsanu qawlan." Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang menyeru berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ad-da'wah merupakan tugas para anbiya, para nabi dan rasul, dan para pengikut nabi. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku, prinsipku, yaitu aku berdakwah menyeru kepada jalan agama Allah di atas bimbingan ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Ini adalah prinsipku dan prinsip orang-orang yang mengikuti jejakku. Sehingga dakwah ini merupakan tugas para rasul dan para pengikutnya. Masing-masing sesuai dengan batas kemampuannya. Ikhwani fid din wa rahimakumullah. Topik tentang dakwah ini, bagaimana manhaj dan metode dakwah ahli sunnah
secara lebih luas lagi insyaallah kita akan bahas pada kajian berikutnya. Yang kedua adalah tentang manhaj atau metode tarbiyah ahli sunnah wal jamaah. Metode pendidikan ahli sunnah wal jamaah. Pendidikan yang sering disebut pula dengan at-tarbiyah juga merupakan amalan besar di dalam Islam. Mendidik putra-putri muslimin merupakan amalan mulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menghimbau kita semua untuk melakukannya. Di antara dalil yang menunjukkan tentang kemuliaan amalan tarbiyah ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Belajar Al-Quran baik dari sisi qiraah, belajar tata cara membacanya, ataupun belajar menghafalnya, dan terlebih belajar dari sisi memahami makna dan kandungan-kandungan syariat atau hukum ilmu yang terdapat di dalamnya. At-tarbiyah dan dakwah ini adalah amalan para nabi berdakwah dan mendidik, yang di samping tentunya kita harus berupaya bertanafus, berlomba-lomba untuk mengamalkan dua amalan besar ini, tetapi tidak kalah pentingnya adalah kita mengetahui metode ahli sunnah di dalam menjalankan ad-da'wah dan at-tarbiyah. Pada kajian sore hari ini saya ingin lebih menitik beratkan pada pembahasan tentang at-tarbiyah. Ketahuilah bahwa dakwah ahli sunnah yang pada beberapa tahun terakhir ini telah mendapatkan sambutan yang luar biasa dari kaum muslimin di Indonesia. Secara kuantitas, hari bertambah hari, jumlah ahli sunnah pun meningkat. Dari ujung barat negeri Indonesia, dari Sabang, Aceh, hingga ke ujung timur di daerah Merauke, Papua, sambutan terhadap dakwah ahli sunnah ini benar-benar gegap gempita, disambut dengan penuh penerimaan. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya itu hanya dari Allah. La bihaulin minna wala quwwah. Bukan karena upaya kita semata atau karena kemampuan kita, tetapi itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Bersama dengan bertambahnya jumlah ahli sunnah di pelosok Nusantara ini, yang kita bersyukur dan senang karenanya, dan kita berharap kita diberi taufik oleh Allah untuk bersyukur atas nikmat tadi, tetapi di waktu yang sama hal itu menyisakan sebuah tugas yang sangat besar dan berat, memberikan kepada kita semuanya, mulai dari tingkatan para ustaz hingga ikhwan yang lainnya, dari kalangan rijal maupun dari kalangan nisa, ternyata ini menjadi sebuah beban tugas yang sangat besar. Ketika Ahlus Sunnah sudah mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan putra-putri mereka untuk terdidik di atas manhaj Ahlus Sunnah, yang terselamatkan dari berbagai penyimpangan, pendidikan yang didirikan di atas tauhid, akhlak, di atas ibadah, di atas manhaj yang lurus dan pemahaman yang tepat, menjadi sebuah tuntutan bagi seluruh ahli sunnah. Mereka sadar bahwa pendidikan yang berjalan di mayoritas lembaga atau sistem pendidikan telah tercemari oleh berbagai pelanggaran-pelanggaran syar'i. Baik pelanggaran syar'i di bidang tauhid, tidak sedikit dalam kurikulum pendidikan umum yang telah tercemari dan terkotori oleh berbagai perkara yang mengotori tauhid, sampai pada tingkat ar-rububiyah. Hal yang paling mengotori tauhid itu adalah kesyirikan. Ternyata dalam kurikulum pendidikan yang ada tidak terlepas dari hal-hal yang mengotori tauhid, bahkan dalam tauhid rububiyah masih didapati di sana sini pembelajaran, walaupun dalam bentuk kisah dan dongeng, kisah-kisah yang mengandung aroma kesyirikan yang bertentangan dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita-cerita yang mengandung khurafah sampai pada tingkat asyirkul akbar, ternyata telah mengotori kurikulum pendidikan muslimin di negeri ini. Begitu juga telah dikotori pendidikan akidah putra-putri muslimin dengan beberapa akidah menyimpang, diajarkan kepada putra-putri muslimin dalam hal asma wa sifat paham Asy'ari, bahwa itu memiliki sifat 13 atau sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsi, yang semuanya keluar dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah serta bimbingan para sahabat salafun as-salihun. Hal ini ditanamkan kepada putra-putri muslimin. Akidah yang bertentangan dengan akidah para sahabat Nabi
Belum lagi masalah keyakinan serta sikap al-wala dan al-bara terhadap orang-orang yang tidak beriman. Sikap al-wala untuk kaum mukminin, orang-orang yang beriman untuk kaum muslimin, serta al-bara dari kekufuran dan kaum kufar yang telah diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ternyata sendi al-wala dan al-bara ini juga dirobohkan dalam beberapa perkara yang disusupkan dalam kurikulum pendidikan putra-putri muslimin. Bagaimana seorang anak muslim diberikan pendidikan kepadanya untuk mentolerir sebuah peribadatan kepada selain Allah. Ditanamkan untuk memiliki sifat ta'awun, saling membantu, saling menolong, bahkan dalam peribadatan kepada selain Allah. Menghormati acara-acara dan ritual-ritual ibadah kaum kufar. Menghormati dalam bentuk ikut serta, mengucapkan selamat atau bahkan menghadiri ritual dan perayaan keagamaan agama lain. Ditanamkan dan disusupkan dalam kurikulum pendidikan putra-putri muslimin. Maka Ahlus Sunnah menyadari hal ini, bahwa tidak mungkin putra-putri mereka diberikan kepada mereka pendidikan yang menyelisihi syariat Islam, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, serta warisan salafus salihin, salafunas salihin dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim jami'an dan yang mengikuti jejak mereka. Dalam bidang akhlak juga demikian. Telah disisipi dengan akhlak-akhlak non-Islam. Bahkan cara berakhlak kaum kufar, cara berakhlak kaum ateis dan sekuler juga disusupkan dalam pendidikan putra-putri muslimin. Campur baur putra dan putri merupakan salah satu pelanggaran akhlak terhadap syariat Islam yang bukan datang dari Islam dan justru datang dari kaum kufar. Berjabatan tangan antara seorang pria dengan wanita yang bukan mahramnya. Dalam pendidikan umum hal itu menjadi suatu yang tidak tabu. Juga ditanamkan kepada putra-putri kita. Baik dalam beberapa materi pelajaran secara tidak langsung ataupun praktek di lapangan secara langsung di sekolah-sekolah umum. Bahkan diajarkan untuk menghormati dan mengenali beberapa keagungan-keagungan dalam tanda kutip agama lain. Baik melalui materi-materi pelajaran, bahkan dalam praktek. Semisal adanya study tour ke tempat-tempat ibadah kaum Hindu dan Buddha. Bahkan ini bukan hanya di sekolah-sekolah umum murni. Juga bahkan terjadi di sekolah-sekolah umum yang berlabelkan Islam. Pada hari perpisahan lulusan sekolah tersebut diadakan piknik atau study tour ke Candi Borobudur.
dikenalkan bagaimana keagungan tempat peribadatan kaum kuffar tersebut. Ya subhanallah, benar-benar pendidikan yang telah mencoreng tauhid, telah mencoreng sunnah, telah mencoreng Al-Quran dan syariat Islam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentu metode pendidikan seperti ini adalah metode pendidikan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin telah banyak menyadari bahayanya metode pendidikan semisal yang sudah kita sebutkan. Dan di waktu yang sama mereka menyadari pentingnya pendidikan yang didirikan di atas upaya pemurnian tauhid, untuk menjadikan anak-anak mereka adalah anak-anak yang mengenal Allah, mengenal Rabb mereka, sifat-sifatnya dan kebesarannya, mengenal Allah beserta hak-haknya dalam uluhiyah dan ubudiyah. Begitu pula ahli sunnah sudah mulai menyadari pentingnya pendidikan putra-putri mereka yang didirikan di atas al-akhlaqul karimah. Budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia, mengerti batas-batas agama dalam hidup berumah tangga, dalam hidup bertetangga, dalam berkawan dan berteman. Bukan akhlak-akhlak yang diwarnai oleh sekularisme. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka menjadi sebuah tugas yang besar, berat bagi ahli sunnah di negeri ini secara khusus untuk menciptakan sebuah pendidikan yang mencocoki manhaj ahli sunnah, mencocoki manhajut tauhid, manhajul iman. Ya subhanallah, di dalam pendidikan umum, baik umum murni maupun umum yang berlabelkan Islam, yang tadi saya sebutkan telah diajarkan berbagai pelanggaran-pelanggaran dengan beragam bentuknya sampai pada tingkatan pelanggaran yang terbesar, yaitu dalam hal at-tauhid dengan dimunculkannya beberapa poin pelajaran yang mengandung kesyirikan, syirkul akbar. Dalam bidang akhlak diajarkan dalam kurikulum umum tadi yang berlabelkan Islam, baik yang mengatasnamakan ibtidaiyah ataukah sanawiyah ataukah aliyah. Pendidikan akhlak ala tasawuf, pendidikan akhlak dalam kacamata tasawuf, diajarkan kepada anak-anak keyakinan sebagaimana dalam materi pokok bahwa metode terbaik di dalam membenahi kehidupan sosial kemasyarakatan adalah metode tasawuf, yang ternyata hal ini tidak hanya dalam materi pendidikan dalam keseharian, sampai pada tingkat ujian evaluasi belajar tahap akhir, dalam soal-soalnya pun tercantum
pertanyaan-pertanyaan yang mengacu kepada materi yang telah diberikan. Sehingga ketika ada seorang yang mengatakan bahwa materi-materi yang mengandung penyimpangan itu tidak kami ajarkan, maka boleh jadi bisa dia lakukan itu walaupun pada prakteknya sangat sulit untuk bisa lepas darinya. Kalau ternyata bisa untuk tidak mengajarkan materi-materi yang mengandung penyimpangan dan bid'ah itu tadi pada proses KBM, kegiatan belajar mengajar keseharian, maka dia tidak akan mampu selamat ketika anak didiknya ikut dalam ujian. Karena ketika suatu hari saya mencoba, ketika saya mendapat atau sampai kepada saya materi soal-soal ujian, saya duduk bersama para ustadz, kemudian saya bacakan satu soal di hadapan para ustadz, bukan ikhwan. Soal saya bacakan. Selesai saya membacakan soalnya, saya bacakan jawabannya A, B, C, D. A ini jawabannya, B ini jawabannya, C ini apa? D ini jawabannya. Silahkan dipilih. Saya tak mampu menjawab. Ustadz menyatakan tidak bisa. Sudah, berarti kita harus kembali kepada materi pokok dalam buku modul. Maka kita bersama-sama membaca. Saya bacakan dan para ustadz mendengarkan. Materinya seperti ini. Begitu selesai saya menjawab sebagian materi yang terkait dengan soal tersebut, langsung ustadz menjawab yang B jawabannya. Baru bisa menjawab setelah mempelajari. Sehingga anak didik kita pun harus belajar menghafal. Ya, kalau di saat anak didik kita, putra-putri kita belajar syubhat-syubhat itu, berbagai bid'ah itu tadi masih dijaga oleh Allah, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata dia dikalahkan oleh syaitan dan justru malah syubhat itu melekat di dalam kolbunya, apa yang akan terjadi pada anak didik kita? Ya Ustaz, kita berusaha menepisnya. Antum mampu menepis tipu daya syaitan? Sementara agama kita melalui pemahaman dan penerapan para sahabat dan para a'immatut tabi'in dan atba'ut tabi'in melarang kita untuk mendengarkan syubhat-syubhat, untuk membaca buku-buku yang mengandung bid'ah. Kenapa? Agar kolbu kita selamat. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ketika pelajaran ilmu kalam dalam madrasah aliyah, itu ada salah satu materi yang namanya ilmu kalam atau pelajaran ilmu filsafat. Ketika saya mencoba membaca soal-soal ujiannya, saya tidak mampu menjawab tanpa melihat kepada modul pelajaran tersebut. Ustadz pun yang saya tanyakan, yang keilmuannya jauh lebih tinggi dari saya sekalipun, tidak mampu menjawab. Kecuali setelah kita baca bab yang terkait dengan pertanyaan tersebut, baru berebut ustadz seperti cerdas cermat. Nah, yang ini jawabannya. Berarti harus belajar. Belajar ilmu filsafat. Kalau tadi ilmu tasawuf. Dalam pelajaran akhlak yang mengacu kepada tarekat-tarekat tasawuf itu,
Diajarkan berbagai jenis tarekat-tarekat. Naqsyabandiyah, Rifaiyah, Tijaniyah, Qadiriyah. Kemudian disebutkan siapa tokoh-tokoh tarekat, masing-masing tarekat. Namanya, keutamaannya. Kemudian keutamaan amalan atau ritual ibadah pada masing-masing tarekat itu apa? Tarekat Tijani, apa yang kelebihannya? Tarekat Naqsyabandi, apa kelebihannya? Dipelajari oleh anak didik kita. Ya subhanallah. Sekarang ini alhamdulillah banyak ahli sunnah yang menyadari keinginan mereka yang sangat besar memiliki pendidikan yang berdiri di atas al-manhajus salim, al-manhajus safi, manhaj yang selamat dan bersih dari berbagai penyimpangan dalam bidang akidah, manhaj, akhlak, keimanan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka tugas ini semakin berat bagi kita kalau kita menunda-nundanya. Oleh karena itu, sudah saatnya kita semua di samping memiliki kesadaran secara bersama-sama tentang pentingnya tarbiyah di atas manhaj ahli sunnah, al-manhaj salafi, aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa akhlaqan, baik dari sisi akidah ataupun manhaj ataupun tata cara ibadah ataupun dari sisi akhlak, juga dituntut adanya kemauan yang sangat tinggi untuk berta'awun, bekerja sama bahu-membahu dalam mewujudkan pendidikan ahli sunnah. Di negeri kita ini, pendidikan terbagi dalam beberapa bagian. Ada pendidikan yang menginduk kepada Diknas, seperti yang wujudnya seperti adanya sekolah-sekolah umum, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Ada pendidikan yang menginduk kepada Kemenak, berbentuk ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Juga dalam jenis yang kedua ini, yang menginduk ke Kementerian Agama, ada yang namanya pendidikan pondok pesantren. Pendidikan pondok pesantren itu ada yang kholafiyah, ada yang salafiyah. Dalam pandangan Kemenak, kholafiyah itu pondok pesantren modern. Kalau di negeri kita ya seperti Gontor dan yang semisalnya. Modern, ada pendidikan agama, jangan tanya manhaj pendidikan agamanya, tapi juga ada di sana pendidikan-pendidikan kemodernan, sehingga ya ada pentas rock, ya, dan yang semisal itu, mengadakan reuni, mengundang seorang artis, penyanyi, panggung ya di sekolahnya atau di pondoknya. Loh ini nggak benar loh, ini modern. Pondok modern. Diistilahkan dengan kholafiyah. Nah, tapi ternyata memang betul-betul kholafiyah sampai dalam bidang akidahnya. Dalam bidang manhajnya juga. Diajarkan manhaj Asy'ari dalam memahami asma'ullah wa sifat. Di dalam memahami asma'ullah al-husna dan sifat-sifatnya alam manhajil Asy'ari. Dalam bidang akhlak juga masuk di sana aroma-aroma tasawuf. Masuk pula di sana akidah Mu'tazilah. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua yang namanya pondok pesantren salafiyah. Nah ini yang kedua. Nah ini banyak yang salafiyah ini.
Ada yang salafiyahnya betul-betul salafiyah kembali kepada manhajus salaf, yakni sahabat, at-tabi'in. Ada yang salafiyahnya itu kembalinya kepada al-maturidiyah, al-kullabiyah, asy'ariyah. Nah, jenis yang kedua ini yang lebih mendominasi di Indonesia. Jenis yang pertama, salafiyah yang pertama, ada tapi jauh jumlahnya lebih sedikit, walaupun sudah banyak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan ini kita tahu bahwa pendidikan pondok pesantren itu adalah pendidikan formal, resmi. Yang kita pilih adalah pendidikan pondok pesantren salafiyah, yang benar-benar salafiyah. Maka jenis yang seperti ini, dengan izin Allah, kita bersyukur pula di Indonesia telah berdiri banyak pondok pesantren. Kalau saya tidak salah hitung, sudah lebih dari 100, bahkan mendekati angka 150 pondok pesantren di seluruh Indonesia. Barakallahu fikum. Dengan beragam tingkatannya. Di berbagai provinsi, di berbagai kota. Salah satunya pondok pesantren yang ada di Kendari ini. Salah satunya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita ingat dahulu pada tahun 96, mungkin di Indonesia hanya ada 1 atau 2 atau 3 pondok pesantren seluruh Indonesia. Sekarang sudah ratusan pondok pesantren. Ini menunjukkan kuantitas yang meningkat. Dan Masya Allah, hampir rata-rata pondok-pondok pesantren ini sekarang sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk menerima murid yang banyak. Hampir-hampir masing-masing pondok ini menolak banyak calon santri karena tidak mampu, tidak menampung. Mungkin karena tempatnya yang tidak menampung atau jumlah pengajarnya yang tidak memadai. Ternyata perkembangan anak-anak salafiyin ini tadi dan jumlah salafiyin di Indonesia jauh lebih cepat dibandingkan jumlah peningkatan atau peningkatan kuantitas para pengajar. Kalah cepat. Jumlah salafin bertambah cepat. Sementara peningkatan jumlah pengajar berjalan, meningkat. Alhamdulillah. Tapi kalah cepat. Sehingga tidak sedikit sekarang daerah-daerah yang di sana terdapat ahli sunnah yang memanggil, menjerit, meminta tolong kepada kita untuk diadakan seorang ustadz pengajar di sana. Tolong ustadz, di daerah kami dikirim seorang ustadz yang tinggal di situ mengajar kami dan anak-anak kami. Nanti dari daerah lain juga telepon ustadz. Ada yang berkunjung atau ketemu ketika daurah begini di daerah kami ustadz, di daerah kami. Terkhusus para asatidzah, saya yakin telah menerima keluhan-keluhan seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Maksud dan tujuan saya menggambarkan ini kepada antum, bahwa ternyata masalah tarbiyah ini menjadi permasalahan penting dan genting di tengah-tengah ahli sunnah. Kalau yang berjalan dan memikirkan ini hanya pada level asatidzah, tidak mampu. Tetapi membutuhkan adanya keterlibatan semua ikhwan, masing-masing sesuai dengan kadar kemampuannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pondok pesantren. Tentunya di sana ada yang namanya para ustadz, para pengajar, mudarrisin. Ma'had memiliki beban untuk selalu mengadakan kaderisasi para pengajar. Ini suatu yang sulit. Suatu yang cukup berat.
kaderisasi para pengajar. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'had harus menyiapkan kurikulum yang baik, disertai dengan keberadaan modul-modul, buku-buku paket pelajaran. Kita harus membuat dari awal modul di bidang akidah, modul di bidang pelajaran akhlak, modul di bidang pelajaran fikih, modul di bidang pelajaran hadis, modul di bidang pelajaran sirah, sejarah, modul di bidang pelajaran tafsir, mulai modul kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai tingkatan yang berikutnya. Cukup. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, sekali lagi, tugas berat ini membutuhkan bantuan dan ta'awun dari semua ikhwan, masing-masing sesuai dengan kadar kemampuannya. Yang insya Allah semoga nanti Ustaz Raifi bisa menggambarkan lebih jauh lagi. Kemudian tugas berat berikutnya adalah terkait dengan para orang tua, para auliya'ut talabah, atau sering diistilahkan di negeri kita dengan wali santri, wali murid. Ini juga sebuah permasalahan. Kenapa? Sampai saat ini masih banyak didapati auliya'ut talabah, wali santri yang belum mengerti tentang maksud dan tujuan serta beban-beban pendidikan. Ini sebuah problem yang cukup serius. Masih banyak didapati auliya'ut talabah, wali santri atau wali murid yang masih belum mengerti maksud-maksud dan tujuan pendidikan serta beban-bebannya. Perlu antum ketahui ya ikhwan, bahwa pendidikan putra-putri kita pada hukum asalnya adalah tugas orang tua masing-masing, bukan tugas pondok pesantren. Saya ulangi, hukum asal pendidikan putra-putri kita adalah tugas para orang tua masing-masing, bukan tugas pondok pesantren. Pondok pesantren statusnya dan posisinya hanya sebagai pihak yang berta'awun, membantu para orang tua mendidik putra-putrinya. Ini tentunya bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari azab api neraka. Membentengi istri dan anak-anak dari azab an-nar dengan apa? Dengan membenahi akidah mereka. Jangan sampai terkotori oleh kesyirikan dan khurafat. Melindungi. Ini secara global saya kira antum faham bagaimana khurafat-khurafat yang bisa mengancam akidah anak istri kita. Yang kedua, jangan sampai pada ibadah istri dan putra-putri kita tercampuri oleh mukhalafat, bid'ah-bid'ah atau kesalahan-kesalahan lain. Dalam bidang akhlak, jangan sampai pada akhlak putra-putri kita terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat. Ini makna membentengi istri dan anak-anak dari azab an-nar. Siapa yang diperintah pertama oleh Allah?
pimpinan rumah tangga, ayah. Kemudian setelah itu ibu. Maka berdirilah pondok pesantren sebagai perwujudan ta'awun, upaya untuk menolong para orang tua mendidik putra-putrinya. Kalau kita sudah menyadari ini, bahwa tugas utama pendidikan terdapat pada pundak kedua orang tua, maka hendaknya masing-masing kita menyiapkan diri sebagai murabbi, sebagai pendidik. Di antara kendala besar yang dihadapi oleh pondok-pondok pesantren selama saya berkunjung ke berbagai pondok pesantren di wilayah Nusantara ini, keluhan yang termasuk paling utama dan paling berat adalah masih banyaknya didapati para orang tua yang belum mengerti tujuan dan maksud-maksud pendidikan serta beban-bebannya. Kalau para orang tua sudah memahami bahwa tugas utama ada pada pundak mereka, berarti mereka akan menyiapkan diri untuk berposisi sebagai pendidik. Bagaimana? Mau tidak mau para orang tua harus belajar. Tidak bisa kemudian kita, ya sudahlah anak kita masukkan ke pondok, dia sibuk dengan dunia. Pagi, siang, sore, malam. Dia sendiri tidak belajar. Bagaimana dia bisa mendidik anaknya? Sebelum memulai pendidikan, dia sudah merusak pendidikan anaknya. Bagaimana? Sang anak di sekolah atau di pondok diajari bagaimana keseriusan menuntut ilmu. Sang anak sudah belajar bagaimana keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Sang anak sudah mendengar bagaimana para ulama berkorban, bersungguh-sungguh serius di dalam menuntut ilmu. Pulang ke rumah, dia mendapati ayah tidak serius di dalam menuntut ilmu. Sebuah kegagalan pertama. Anak melihat sesuatu yang berkontradiksi, berlawanan. Apa yang dia dapatkan di sekolah, di ma'had, di pondok, dengan yang dia saksikan di rumah. Apalagi kalau suatu waktu terbongkar bahwa sang ayah nggak belajar tauhid misalkan. Ketika sang anak ada PR, ada tugas, pelajaran tauhid. Tanya, Bi, ini tanya tentang rukun tauhid. Aku lupa, Bi. Abinya lihat. Yang mana? Ini. Iya, mau bilang nggak tahu, malu. Mau bilang tahu, ternyata tidak tahu. Dusta, bingung sang abi. Nah. Akhirnya, ini aja nak. Sini. Abi punya mainan. Nah. Dialihkan. Ini nanti Abi, kamu coba tanya kepada ibumu ya. Abi lagi sibuk misalkan. Jawaban berikutnya. Aduh maaf, Abi. Sebentar Abi mau telepon dulu. Anak, walaupun bagaimana nggak bisa dibohongin. Tahu bahwa abinya nggak bisa. Cuma dia diam. Ini sebuah kegagalan pertama. Bahwa sang anak mendapati ayahnya tidak serius dan tidak menghormati ilmu. Padahal anaknya baru di kelas 2 di pondok pesantren. Ya subhanallah. Ibu juga demikian. Putrinya belajar di sekolah, di ma'had. Tentang beberapa poin tentang akidah atau tentang akhlak. Atau tentang Al-Quran. Anak sudah belajar membaca Al-Quran. Ibu di rumah membaca Al-Quran. Ya. Ketika membaca Al-Quran, suaranya terdengar oleh si anak. Anak diam mendengar bacaan ibu, tahu tadi
ibu makhrajnya salah. Kemudian mad, bacaannya mad. Semestinya mad tabi'i dibaca panjang sekali oleh ibu. Salah lagi ibu. Akhirnya si anak ngitung-ngitung salah ibu, salah kesalahan ibunya. Tahu bahwa ibunya nggak belajar. Problem lagi. Nah, ini yang saya katakan betapa pentingnya para orang tua menyadari bahwa pendidikan putra-putri kita itu adalah tugas para orang tua sebelum pondok pesantren. Tidak kalah parahnya, anak di ma'had di pondok pesantren belajar diharamkan mencaci maki, haram berkata-kata kotor. Nah, sesampai di rumah anak mendengar sang ayah mencela ibunya. Kamu ini goblok. Nah, ibu ini kamu ini jahil. Anak dengar. Oh ternyata yang saya pelajari itu hanya teori aja. Yang penting saya bisa menjawab soal ketika ujian. Selesai. Toh ibu saya dan bapak saya yang sering hadir taklim itu, ya begitu di rumah. Ibu juga demikian. Punya anak putri. Sudah umur 12 tahun diajari di sekolah adab dan akhlak yang baik. Bagaimana dia menjadi seorang almar'atus salihah. Seorang wanita yang salihah. Sampai di rumah, dia tahu ibunya bermalas-malasan ibadah. Sampai di rumah dia tahu ibunya mengghibahi teman-temannya. Atau sang ibu melawan dan membentak ayahnya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan ini semakin berat. Karena kondisi orang tua yang belum mengerti tujuan dan maksud pendidikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya pihak pondok pesantren berupaya membuat beberapa sistem dan aturan. Diharapkan adanya kerjasama dari orang tua. Misalnya, pondok pesantren membuat apa yang namanya buku komunikasi. Yang mengkomunikasikan, menghubungkan komunikasi antara pondok dengan orang tua. Misalnya, di pondok sang anak tadi rewel, nggak mau ikut pelajaran, ngambek, ya. Maka pihak pondok menulis di buku komunikasi tadi, putra bapak tidak mau ikut belajar di kelas. Nah, tolong di rumah sambil dinasehati. Pulang, sang anak bawa buku komunikasi. Sampai di rumah, ayah sibuk dengan tamunya, ayah sibuk dengan perdagangannya. Ya. Lebih parah lagi kalau sang ayah ternyata sibuk menonton pertandingan sepak bola. Lebih berat lagi nih. Nah, ya. Sang anak sampai di rumah, abahnya, oh ya, berapa barang yang dibutuhkan? Sekian. Iya nanti saya kirim ya. Lewat ekspedisi apa? Ekspedisi ini. Baru lagi, kling, telepon lagi. Oh ya, bagaimana? Sudah nyampe barangnya? Oh belum, apa enggak? Bisnis dan bisnis, sibuk terus berdagang cari dunia. Sang anak enggak terurus. Pulang membawa buku komunikasi, ada pesan dari ustaznya. Untuk mendapatkan nasihat dari sang ayah. Nah, ini menunjukkan bahwa ayah belum mengerti tujuan dan maksud pendidikan. Ketika sang anak pulang sekolah, disambut anak itu. Anak kita lebih mahal dari bisnis kita. Anak kita datang mengucapkan Assalamualaikum. Jawab Waalaikumsalam. Ahlan. Pulang sekolah. Masya Allah. Gimana ustaznya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kamu jadi anak soleh. Disambut anak itu. Ketika pulang. Mungkin dia lupa mengucapkan salam karena dia murung habis diganggu oleh temannya. Diingatkan, lupa salam ya? Iya, ayo salam. Ini orang tua yang sudah mulai mengerti tujuan dan maksud pendidikan. Ada peduli.
Begitu anaknya duduk, sudah selesai di rumah istirahat, dibuka buku pelajarannya. Buku komunikasi dibuka. Ketika di rumah ada problem pada anaknya, misalkan sang anak membentak ibunya, suka membentak ibunya, ditulis di buku komunikasi. Minta maaf Ustaz, kami mendapati putra kami ini masih sering melawan ibunya, membentak ibunya. Itu sebuah masukan bagi ma'had, berharga bagi sang ustaz. Jika di kelas, dia akan dinasihati, baik secara global atau dipanggil secara khusus. Nah, begitu adanya kerjasama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk contoh kurangnya sebagian orang tua mengerti dan memahami tujuan dan maksud pendidikan. Ketika sekolah membuat peraturan-peraturan, ma'had membuatkan beberapa aturan-aturan. Misalkan, ma'had dalam musyawarahnya meninjau sekaligus memutuskan bahwa media yang namanya HP itu berbahaya untuk anak-anak. Karena pada HP ini, tanpa saya rinci, antum sudah tahu, banyak kemungkaran-kemungkaran. Apalagi yang HP-nya sudah model gini-gini deh. Ya. Nah, barakallahu fikum. Banyak kemungkaran-kemungkaran telah terjadi pada anak-anak. Maka pondok mengambil kebijakan bahwa anak-anak tidak boleh diberi HP. Jangan diberi kesempatan untuk bermain HP, diarahkan. Pondok pesantren punya kebijakan berdasarkan musyawarah. Sebagian orang tua sudah menerima peraturan itu karena sudah ada pengumuman secara tertulis dari pondok. Tapi dia tidak mau mengerti. Masih saja anaknya dibekali dengan HP oleh orang tuanya. Tahu bahwa di ma'had tidak boleh membawa HP, orang tuanya bilang, ini bawa tapi jangan kamu tunjukkan ke ustaz ya. Mengajari anak untuk melanggar peraturan, tidak menghormati ustaz, dan berbohong. 3 pendidikan akhlak yang jelek. Dari siapa? Orang tua. Nah, subhanallah. Ada lagi orang tua yang Bi, aku nggak boleh bawa HP Bi. Jadi kalau Abi mau nelpon nanti ke HP-nya pondok. Di zaman modern gini masa nggak boleh bawa HP? Salah itu pondok itu, salah ustadznya. Dia telah merobohkan pondasi pendidikan. Dia telah menjerumuskan anaknya pada kehancuran. Mestinya sebagai orang tua bagaimana? Anak, ma'had melarang membawa HP ya? Iya Bi. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu menunjukkan bahwa ustadz-ustadzmu itu sayang sama kamu. HP itu jahat wahai anakku. Kok jahat sih Bi? Iya. Di sana banyak kemungkaran. Maka Abi benar-benar berterima kasih kepada pondok. Ya. Sampaikan salam Abi kepada ustaz. Ini, walaupun antum sedang sakit hati sama ustaznya. Karena dalam tausiah sempat disinggung. Nggak apa-apa, antum sakit hati, silahkan. Ya. Tapi jangan anak antum juga ikut-ikutan menjadi korban. Salam ya buat ustaz. Begitu. Bi, nggak apa-apa Bi, aku bawa. Tapi aku sembunyikan nanti Bi, nggak aku tunjukkan, aku simpan di lemari. Berarti kamu kan mendustai ustaz. Allah kan tahu melihat perbuatan kamu, ya kan? Jangan. Ini orang tua yang mengerti tujuan dan maksud pendidikan. Maka tadi saya katakan bahwa pendidikan atau tugas tarbiyah ini yang memang pada zatnya sudah
berat, melebihi beratnya tugas dakwah di luar, semakin terasa lebih berat ketika para orang tua tidak memahami tujuan dan maksud serta beban-beban pendidikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan materi pertama ini, di samping pada awalnya saya mengingatkan bahwa amalan tarbiyah adalah amalan yang mulia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Manusia yang paling baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sekaligus kita memahami bahwa tarbiyah ini adalah amalan yang berat, yang membutuhkan adanya kepedulian dan ta'awun dari semua pihak. Wallahu a'lam bissawab. Ini kajian pertama kita di sore hari ini. Insyaallah dalam kajian yang berikutnya saya akan terfokuskan menyampaikan tentang metode dakwah ahli sunnah wal jamaah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.